setelah sesi pertama tadi kita dengarkan, ada baiknya kita juga mendengarkan sebuah impact atau sharing dari mitra yang sudah menjalankan bisnis ini. Bagaimana menurut beliau ya setelah menjalankan bisnis ini. Baik, saya akan mengundang seorang bapak lagi. Ya. Beliau adalah seorang dokter gigi ya, dan beliau adalah seorang profesional networker, investor juga, technopreneur, cryptopreneur. Banyaklah usahanya ya Bapak Ibu ya, dan sudah mencapai posisi manajer loh di bisnis tren ini. Income-nya jangan diragukan lagi. Yang tadi Pak Peter jelaskan ada angka ratusan juta. Nah, beliau sudah mencapai angka income-nya lebih dari 200 juta. Kita panggil Pak Dokter Gigi Samuel Pangestu. Silakan Pak Dokter Gigi. Pak Sam, silakan. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Selamat malam, terima kasih juga Pak Peternyo. Malam Pak. Itu penjelasan yang sangat jelas. Ya, selamat malam. Kalau saya dijelaskan oleh beliau di awal sudah pasti saya bergabung karena sangat detail, pemahaman yang sangat enak dimengerti, dan juga sekarang ini sudah banyak pembuktian ya. Terutama nanti juga akan ada rekan kita Pak Priyana yang akan menunjukkan ya kehebatan secara live ya, testimoni live dari beliau. Nah, untuk saya pribadi saya melihat ini adalah sesuatu yang perlu disyukuri ya. Tren ini adalah satu hal yang sangat perlu disyukuri, dan kalau kita tidak mensyukuri sesuatu, kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, seringkali terjadi adalah walaupun kita sudah dapatkan, maka itu akan terlepas dari tangan kita, akan hilang juga. Nah, itu sangat mengerikan, bukan? Ya, kadang-kadang karena ketidakmengertian kita, karena kita di awal negatif terhadap sesuatu yang belum kita mengerti secara lengkap, kita kehilangan peluang itu yang justru jauh lebih mengerikan ya. Untungnya saya di awal itu diundang oleh orang yang bisa saya percaya ya. Saya diundang oleh Pak Freddy yang saya tahu sepak terjangnya dari awal. Dia adalah orang yang jujur, kedua dia adalah orang yang brilian, dan dia bisa melihat kelemahan dari satu sistem, maka saya percaya dengan beliau. Nah, karena saya juga sudah mengenal beliau sejak 7 tahun sebelumnya ya, karena itulah ketika dia mengatakan bahwa, coba lihat, perhatikan, tren ini adalah kesempatan bagus, peluang yang bagus, maka saya mau menggunakan waktu saya untuk meneliti lebih lanjut, sehingga saya tidak menyalahpahami satu kesempatan yang begitu besar. Nah, jadi setelah saya bergabung dengan tren, dan kemudian saya menikmati pemakaiannya, ya, menikmati pemakaiannya karena banyak sekali kebutuhan dasar saya, istri saya, dan anak-anak saya, sekarang ini semua berdasarkan internet. Anak saya sempat dituduh berkali-kali bahwa gurunya mengatakan kalau dia itu dengan sengaja membolos dan menjadikan Zoom ya internetnya sebagai alasan bahwa dia tidak masuk ke dalam ruangan. Saya mau minta rekan-rekan sekalian yang sudah buka video ya, terutama ibu-ibu, bapak-bapak, ada nggak yang mengalami hal yang sama? Anaknya dituduh kalau Zoom, tidak ikut Zoom itu karena sengaja bolos gitu. Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Pak Niko ya salah satunya. Oke, Pak Redmond juga. Nah, kita semua banyak yang mengalami. Nah, lucunya waktu saya ke Bali, ya, saya ketemu dengan satu orang, saya bilang, waduh, anak saya dituduh kayak gini. Dia bilang, nah kamu, anak saya sengaja memang pakai alasan itu. Oh, jadi gara-gara kamu anak saya dituduh, saya bilang. Nah, tetapi akhirnya beliau juga bergabung karena Zoom-nya sangat bermanfaat untuk anaknya juga. Jadi saya yakin nggak ada satu orang pun yang tidak membutuhkan alat ini. Pastinya semua membutuhkan, ya. Apalagi sekarang dengan masa pandemik, waduh, ini kayak rekan-rekan yang banyak juga membandingkan ya bisnis tren ini seperti jualan lemper, ya sangat gampang jualannya. Sehari pesen 3, pesen 6 gitu. Alat begini pesen 3, pesen 6 karena kebutuhan dasar. Nah, karena itulah dalam waktu 5 bulan itu meningkat ya pertumbuhan pengguna dari modem tren ini dari 100 itu menjadi 5.000 hanya dalam waktu 5 bulan. Artinya ada pertumbuhan 5.000%. Nah, dari sana saya melihat bahwa ini adalah bisnis yang bagus. Saya sebenarnya dokter gigi, tetapi di tahun 2011 saya belajar dari satu karsis preview yang diberikan oleh pasien saya untuk mengerti lebih lanjut mengenai financing, mengenai bisnis ya. Kenapa? Karena dokter gigi ternyata ya, kalau di Amerika, di negara persemakmuran, sangat membutuhkan skill untuk mengelola kekayaan, mengelola uang supaya tidak tersungkur di dalam kerugian karena
perhitungan yang tidak tepat secara finansial. Nah, di Indonesia saya pribadi sebagai dokter gigi kurang mendapatkan pengetahuan itu. Nah, waktu itu saya belajar ratusan juta, 150 juta untuk mendapatkan pengetahuan yang mumpuni di dalam finansial. Karena itulah sejak itu saya itu sangat positif terhadap banyak hal. Kenapa mengenai cryptocurrency aja saya bisa mengerti sejak tahun 2016. Nah, karena mindset yang positif tersebut. Akhirnya saya dibukakan mengenai banyak sekali hal yang bagus. Terutama di tahun 2013 saya bersaksi kalau saya mencari kerajaan Tuhan, mendapatkan, maka semuanya ditambahkan. Jadi yang pasti adalah kuncinya positif dulu dan kejar ilmu pengetahuannya, dan sebelum itu percaya dulu dengan pengundang Anda. Yang pasti tadi juga Pak Peter Jo juga sudah menjelaskan bahwa legalitasnya sangat jelas ya. Nah, ini saya mau sharingkan satu hal ya. Karena kalau saya bicara itu tidak kuat ya. Kita bilang kalau foto itu menunjukkan 1000 kata-kata, setuju nggak? Nah, kalau video itu menunjukkan 1 juta kata-kata. Ini ya, kita saksikan bersama ya. Nah, saya ada rekan tadi juga barusan ini saya dapatkan ya, barusan bahwa Pak Menteri Pariwisata ya dari Menparekraf sudah bergabung dengan tim kita, yaitu tim dari Bu Winnie, Dr. Gigi Haris dan Pak Budi Wicaksana. Nah, ini yang perlu dia yang dia sampaikan. Hari pasti ada jadwal. 12 jam. Dan luar biasanya kalau saya udah masuk ke desa segala macam. Dulu saya sangat kesulitan dengan wifi segala macam. Tetapi begitu saya diperkenalkan oleh Ibu Winnie, terus Dr. Sam, saya sekarang merasa lega sekali karena bayangkan saya harus meeting dengan kantor staf presiden. Saya harus meeting dengan Pak Luhut, saya harus meeting dengan Pak Menteri, dan berbagai menteri segala macam. Saya harus pastikan bahwa sinyal saya harus kuat. Saya harus pastikan wifi saya harus kuat jangan sampai terputus. Karena dan dengan pejabat-pejabat tinggi. Dan tren sudah sangat membantu saya. Nah, terkait soal bisnis, karena saya lagi sangat-sangat. Nah, itu nanti dia juga kemudian bertanya mengenai bagaimana marketing plan-nya. Nah, dari sharing ini saya berharap ya, dan saya juga berterima kasih kepada Ciwini juga yang sudah memperkenalkan dengan beliau, dan juga banyak rekan-rekan lain. Saya tentunya bukan karena saya, itu semua adalah anugerah dari Tuhan, memperkenalkan, ini adalah jodoh itu tentunya dari Tuhan. Dan dari sana, saya mau nyatakan teman-teman, mengenai kalau ada teman-teman yang kepahitan dengan bisnis ya MLM ataupun sesuatu yang mirip-mirip MLM ya, network marketing itu adalah dasar ekonomi ya. Kepahitan itu harus dilepaskan dulu. Banyak memang bisnis yang tidak benar di luar sana, yang abal-abal ya, yang tidak terregulasi oleh peraturan di Indonesia. Yang tidak terregulasi dengan peraturan Indonesia artinya tidak sesuai dengan lingkungan di Indonesia. Tetapi perusahaan tren sudah sangat legal, sudah ada izin TKDN, sudah ada izin postel, sudah ada SUPL, sudah ada AP2LI. Ini jelas-jelas perusahaan yang sangat legal. Sehingga banyak pemangku negara, juga kepala kepolisian, jenderal besar, Jenderal Suseno, bintang 4, itu semua sudah bergabung dan menggunakan dengan sangat puas sampai detik ini. Pemakaian sudah 5 bulan. Dan kita baru mulai. Ya, ini baru mulai. Dan saya mau menyatakan bahwa jangan ragu lagi ya, bahwa ini adalah kesempatan terbesar di masa pandemik ini karena marketnya terbesar dan ini blue ocean. Market 200 juta penduduk ini tidak terbagi-bagi oleh perusahaan manapun, hanya tren. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Emi yang luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Sam. Wah, penampilannya malam ini luar biasa lah Dr. Sam. Jangan kemana-mana ya, nanti saya panggil lagi karena Dr. Sam malam ini cakep banget. Ya, jangan kemana-mana Dok. Terima kasih ya Dr. Sam buat sharingnya, buat impact-nya. Betul sekali kata Dr. Sam bahwa kita jangan ragu lagi ya. Ini betul-betul suatu peluang yang luar biasa dan Bapak Ibu harus percaya kepada pengundang. Ya, tinggal Bapak Ibu mempelajari, mencari lebih dalam lagi apa yang harus Bapak Ibu kerjakan pada saat Bapak Ibu bergabung. Terima kasih sekali lagi Dr. Sam, dan kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Bapak Ibu silakan bagi Bapak Ibu yang masih bingung, masih belum jelas tadi dari pemaparan Pak Peter Nyo,
Pak Pitornya akan membantu kita semua, akan menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu boleh menulis pertanyaannya di kolom chat ya, dengan cara menulis nama Bapak Ibu, pengundang Bapak Ibu, langsung lanjut dengan pertanyaannya ya Bapak Ibu. Silakan jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, jangan sampai Bapak Ibu mengakhiri pertemuan ini dengan banyak pertanyaan ya, nanti malam nggak bisa tidur lagi ya. Jadi tuntaskan malam hari ini juga. Lalu buat para mitra yang mau menyapa undangannya juga silakan, saya mempersilakan untuk menulis di kolom chat, dan Bapak Ibu silakan membaca setiap sapaan dari para pengundang Bapak Ibu dan langsung bertanya ya, langsung bertanya apa yang masih mengganjal di hati Bapak Ibu. Pertanyaan kali ini dikhususkan untuk calon mitra yang baru bergabung di acara TOP pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua, pada malam hari ini saya ingin mengundang seorang Bapak, ya tadi betul kata Dr. Sam yang udah kasih bocoran tuh sedikit ya. Nah, beliau adalah seorang Bapak dan profesinya dulu banyak sekali loh ya. Saya ingin bacakan ini banyak sekali ternyata jabatan-jabatan beliau loh. Beliau adalah mantan asisten pemerintahan di Kota Bandung dan juga mantan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, serta Kepala Satpol PP di Kota Bandung. Wow, banyak sekali ternyata ya. Beliau ini sungguh aktif ternyata loh. Nah, kita akan panggil Dr. Andes Priyatna Wirasaputra MM. Silakan Pak Priyatna, selamat malam. Silakan membagikan testimoninya Pak pada malam hari ini. Baik, terima kasih Bu Ami, kemudian juga Pak Samuel, Pak Peter Jo, dan semua yang hadir Bapak Ibu. Selamat malam. Ya, saya diberi kesempatan sekarang untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang penggunaan modem ini, tren. Nah, kebetulan Bapak Ibu, saya memiliki 3 unit ya. Saya, kemudian istri saya dan anak saya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya lakukan ketika saya sudah menerima modem ini, yaitu yang pertama, saya minta ke provider kartu halo. Jadi untuk tidak lagi berlangganan kuota internetnya, karena kuota internetnya sudah ada di sini. Gitu. Jadi sekarang saya hanya membayar Rp60.000. Biasanya ratusan ribu saya. Nah, orangnya itu jauh banget ya Pak Pri. Sangat jauh. Jadi Wow. ini salah satu mengurangi pengeluaran lah ya, mengurangi pengeluaran yang sangat-sangat besar buat saya. Buat saya sangat besar gitu ya. Dan Bu Ami, Bapak Ibu sekalian, keseharian saya sekarang ini, aktivitas saya itu adalah saya terpaksa dengan posisi dan tugas saya di organisasi, saya harus keliling ke 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Ya, seperti itu. Dan saya sangat terbantu dengan saya memiliki modem tren ini. Saya hampir gunakan semua fitur yang ada di sini. Karena tadi di sini kan misalnya yang pertama, yang sangat terasa itu adalah saya terhindar dari blank spot. Kalau mau ke Jakarta, ke Tasik, ke Garut, kemana-kemana, ini betul-betul nyambung terus. Jadi komunikasi saya gunakan WhatsApp, apapun juga ya, YouTube sambil jalan, kemudian juga yang lain-lainnya, itu betul-betul lancar, begitu ya. Karena dia ada auto switch gitu kan, ada auto switch dan dia berisikan 5 provider. Jadi internetnya sangat membantu kelancaran saya dalam beraktivitas gitu. Karena kemarin sebelum pandemi memang atau sebelum PPKM saya sering keliling begitu ya. Sekarang di rumah saja, tapi di rumah pun ini sangat bermanfaat buat saya dan keluarga begitu ya. Kemudian ketika saya berjalan itu keliling gitu, pertama misalnya di mobil, kan kawan-kawan saya belum memiliki ini, saya bisa sharing karena kan ini bisa 10. Dia bilang, aduh terima kasih Pak Priyana, saya terbantu, jadi saya juga bisa connect terus dengan internet dan saya bisa berkomunikasi dengan lancar. Jadi bisa berbagi, ya bisa berbagi dengan rekan dari satu kendaraan misalnya.
Kemudian ketika saya sampai di penginapan atau di rumah makan, tidak harus lagi bertanya-tanya Bapak Ibu, ada wifi-nya enggak, password-nya nggak ada lagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga di sini kan dilengkapi dengan power bank ya. Wah, ini sangat membantu karena aktivitas HP saya tinggi ya, kadang-kadang dia lowbat, saya pakai ini juga. Kemudian beberapa aplikasi di sini ada 6 ya di sini ya. Kalau penerjemah kan karena itu untuk kepentingan misalnya ke luar negeri, hampir 5 aplikasinya saya gunakan. Terutama misalnya di Google Map peta nih. Karena ketika saya menggunakan ini beda dengan menggunakan ini, karena kalau ketika menggunakan ini kalau ada telepon masuk keganggu. Bu Ami ya, terganggu ya. Kemudian ada trip advisory, saya kan kalau ke satu daerah ingin cari misalnya penginapan yang hotel yang murah begitu. Saya bisa pilih-pilih di sini. Ya. Kemudian tentunya yang lainnya saya juga pakai, kemudian juga kurs mata uang saya juga sering pakai dan ini ada akun saya. Jadi hampir semuanya bermanfaat dan membantu saya dalam kegiatan sehari-hari saya. Terima kasih saya sudah diperkenalkan Tren oleh sahabat saya. Dan yang kabar baiknya lagi, barangkali yang ini saya bagi ke hadapan Bapak Ibu sekalian di kesempatan malam ini adalah sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sam ataupun Pak Peter, ya, saya sudah gratis. Saya juga jalankan bisnis, saya sudah gratis, alhamdulillah, dan sekarang saya menikmati hasil-hasil yang lain lagi. Jadi sudah ada labanya lah kira-kira begitu. Itu saja mungkin ya, Bu Ami, Bapak Ibu sekalian, cerita saya bagi dengan teman-teman begitu. Ya semoga nanti teman-teman bisa melihat peluang ini, menangkap peluang ini, dan saya juga sangat menyarankan untuk diambil peluang ini ya. Karena ketika kita di rumah ini, saya ada kegiatan Bapak Ibu. Waktu saya di rumah itu sepertinya lebih produktif, tidak bengong gitu ya. Ada yang dikerjakan yang bermanfaat, yang produktif dan menghasilkan. Terima kasih, selamat malam. Oke, baik Pak Priyana, luar biasa ya testimoninya, sampai ditunjukkan loh modemnya Pak Priyana kuning, saya merah Pak. Oh iya, luar biasa loh, mantap banget Pak Priyana ini orangnya. Terima kasih. Luar biasa, saya baru mengenal beliau beberapa bulan ini, tapi saya sudah banyak merasakan semangat dari beliau ya. Padahal saya belum pernah bertemu loh, hanya di Zoom saja. Ini luar biasanya bisnis ini tuh seperti ini ya, Pak Priyana, walaupun banyak kegiatannya tadi ya, tapi masih tetap berkomitmen konsisten menjalankan bisnis tren ini. Sungguh luar biasa ya, saya salut banget sama Pak Priyana. Oke, terima kasih Pak Priyana buat segala testimoninya, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu yang mendengarkan pada malam hari ini ya. Oke, baik, kita akan langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, saya akan membacakan dulu yang di chat, nanti di selang ada Pak Made Sukma ya yang sudah resen. Satu pertanyaan dulu di chat ya Pak Peter Nyo. Silakan. Pak Peter Nyo, ini dari Pak Yartono dari Ampah, Kalimantan Tengah, diundang oleh Ibu Adel. Ya. Ingin bertanya, apakah tren global bisa dipakai untuk pengguna Facebook? Silakan Pak. Oke, selamat malam Pak Yartono, salam kenal ya. Jadi tadi saya lupa menambahkan informasinya. Ya, jadi di dalam modem ini, ya di bawah itu ada carouselnya, carousel advertising. Kemudian di situ ada Bapak Ibu nanti akan buka, di bawah itu ada tulisannya untuk Facebook, IG ataupun YouTube. Memang begitu diklik keluar Facebooknya Tren ataupun IG-nya Tren. Tetapi Bapak Ibu langsung bisa masuk ke akun Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan YouTube, kemudian Instagram ataupun Facebook. Jadi ada aplikasinya di dalam modem ini. Jadi itu mudah-mudahan menjawab ya Pak Yartono pertanyaan Bapak. Silakan Bu Ami. Baik, terima kasih Pak. Sebelum saya ke Pak Made, ini saya melihat Pak Sukoco Bambang dari awal kita join Zoom, udah selalu buka kamera. Betul. Apa baiknya kita langsung invite aja untuk buka mic-nya ya Pak Sukoco. Ini ada pertanyaan. Pengundangnya Ibu Yani Gandawijaya. Ini pertanyaannya sebenarnya, apakah untuk daerah yang hanya mendapatkan sinyal 2G atau 8G, modem tren ini tetap dapat berfungsi dengan baik? Selamat malam Pak Sukoco. Bolehkah kita berbincang langsung? Selamat malam. Malam Pak Sukoco. Ya, Pak. Saya pertanyaan itu aja. Kan ini kan wilayah Indonesia ini kan belum semuanya tercover dengan
4G. Nah, masih banyak yang 2G. Juga karena ada dengan masih banyak blank spot yang ada tempat menerima handphone, sinyal handphone. Makanya ada program dari Kominfo yang dikenal dengan BTS USO. Nah, apakah di daerah-daerah yang baru dapat 2G itu bisa menggunakan peralatan ini juga, gitu. Jadi sama seperti tempat-tempat yang menerima sinyal 4G, begitu. Oke, baik. Silakan Pak Peter. Oke, baik. Langsung. Pak Sukoco, boleh tahu daerah mana nih? Bapak sekarang posisi di daerah mana ya, Pak? Kalau saya sekarang berada di Bandung, tapi memang ada kemungkinan perjalanan ke tempat-tempat yang lain, misalnya di daerah Jawa pantai selatan maupun ke Sulawesi. Itu kan daerah-daerah yang belum tercover dengan 4G. Oke, baik. Pak, saya mencoba menjawab ya Pak Sukoco. Terima kasih sudah join dan saya perhatikan Bapak dari awal itu buka kamera dan atensinya cukup luar biasa. Saya appreciate sekali. Saya terima kasih pada Pak Sukoco. Jadi modem ini adalah modem memang untuk 4G. Tetapi selama Bapak Sukoco berada di daerah tersebut yang menggunakan handphone kita saat sekarang ini bisa menangkap sinyal, ya artinya modem ini pun juga pasti bisa akan menangkap sinyalnya. Ya, cuman bagaimana cara membuktikan daerah tersebut apakah blank spot atau tidak, itu cara manualnya itu adalah Bapak harus membawa 5 kartu dari 5 provider. Ya, jadi baru bisa Bapak membuktikan bahwa daerah situ adalah blank spot atau tidak. Kalau 5 kartu itu dicoba dengan menggunakan handphone Bapak Ibu tidak bisa menerima apapun sinyalnya, artinya memang daerah situ blank spot. Berarti modem ini tidak akan bisa dipakai karena modem ini hanya bekerja direct langsung ke BTS. Ya, jadi itu adalah cara pembuktiannya. Nah, tapi kalau Bapak mengatakan, wah saya menggunakan Telkomsel, saya sering mengunjungi satu daerah, sering tidak mendapatkan sinyal. Belum tentu Bapak Ibu tidak Pak Sukoco mendapatkan sinyal karena Bapak hanya menggunakan Telkomsel. Bisa jadi yang kuat di situ adalah BTS-nya dari XL atau Indosat ataupun yang lain-lainnya. Sehingga cara manualnya seperti itu. Dan tadi kalau menjawab mengenai dari untuk 4G ya rata-rata semua sekarang sudah mulai peningkatan karena itu memang pemerintah untuk meningkatkan semua yang namanya menyiapkan BTS-BTS-nya itu makin diperbanyak dan tentunya 4G-nya tentu makin diperbanyak. Kenapa? Karena itu adalah persiapan untuk bisa meningkatkan servisnya yang namanya servis 5G-nya. Ya, 5G tidak bisa semata-mata datang langsung bisa menggantikan 4G. Tidak bisa. Karena saat sekarang baru cuma beberapa titik saja yang ada BTS menggunakan 5G karena tidak mudah, artinya sangat mahal sekali istilahnya untuk mereka membangun yang namanya 5G sehingga perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan waktu. Nah, selama memproses menaikkan menjadi 5G, tentunya 4G-nya tetap itu harus dipertahankan dan bahkan harus bisa diperbaiki ataupun lebih servisnya lebih bagus lagi. Demikian Pak Sukoco, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Sukoco ya. Terima kasih ada Pak. lagi Pak Sukoco yang mau ditanyakan, silakan boleh langsung. Sudah cukup jelas Pak? Ada lagi yang mau ditanya Pak? Terima kasih, cukup jelas. Baik. Boleh nanti kalau masih ada pertanyaan boleh langsung di chat ya Pak. Ya. Pak Peter, kita coba dulu ke yang raise hand dulu ya Pak Made Sukma ya. Boleh. Ya, boleh. Pak Made Sukma silakan. Pak Made Sukma silakan, saya sudah unmute. Silakan kalau tidak keberatan boleh sekalian open kameranya. Iya. Ya, supaya kita mengenal. Coba ulang. Sudah nyala suaranya. Ada suaranya Pak, ada suaranya. Tinggal kameranya aja Pak. Kameranya siapa? Kameranya. Ya, betul, supaya kita bisa lebih mengenal. Mana ini? Sebelah yang gambar mic-nya Pak, di bawah kiri Pak. Bawah kiri. Ada gambar mic, ada gambar kamera. Ada gambar kameranya Pak. Kameranya atau gambar kamera dipencet, Pak. Ada, Pak? Oke, kalau mungkin... Belum. Oke, silakan aja, Pak, bertanya, Pak. Oh, boleh, Pak. Silakan, lanjut. Terima kasih nih atas pengundang. Siapa pengundangnya, Pak? Dewa Kevin. Oh, oke. Silakan. Bali. Iya, silakan. Denpasar ya. Itu adalah master saya dulu. Siap. Ya, betul. Luar Itu biasa adalah master saya, jadi saya berterima kasih ya. Tadi saya simak sudah langsung. Ya.
Nah, ini kelihatan menarik ya. Cuma saya harus pelajari dulu dan saya mengingat-ingat teman saya yang di travel itu banyak gitu. Ya. Nah, kemudian pengalaman saya kalau keluar negeri saya memang sewa biasanya modem. Ya. Tapi memang itu dicatat kalau di luar daripada negara udah hilang gitu. Sehingga nggak bisa dipakai gitu. Betul. Seperti itu. Nah, kalau ini bisa 10 negara ya memang sebelum pandemi saya sudah beli tiket sebelum ke Eropa gitu ya. Ya. Jadi karena pandemi ya sehingga di cancel, kemudian saya dapat voucher aja untuk penerbangannya itu. Itu 9 negara itu. Nah, untuk negaranya ada lebih dari 109, Pak. 109 iya, negara. Kalau memang 100 berarti kan sudah di atas daripada rencana kita gitu. Ya. Nah, saya punya teman itu. Jadi teman-teman tour Pak ya, jadi traveling setiap tahun gitu. Nah, kita coba hubungi mereka juga nanti. Ya, saya coba belajar lagi dari Pak Peter. Baik. Oke, boleh. Ya, karena Smiling Tour itu ada di Denpasar juga kok. Ada Pak, ada. Iya. Ya. Itu. Jadi saya malah dekat sekali. Fakto juga teman saya juga sering dibawakan tamu saya. Saya memang tempat saya dipaketkan itu untuk travel gitu. Oke. Iya, terima kasih ya Pak Peter. Baik, ya, Pak. Semoga secepatnya saya bisa bergabung. Tetap stay tune di sini ya Pak ya. Kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin Bapak tidak terpikir pertanyaan itu, jadi tetap dengarkan di sini ya Pak ya. Terima kasih Pak. Siap. Saya senang belajar Pak. Terima kasih. Selamat malam Pak Made. Malam Pak. Pak Peter, sebelum kita lanjut ke yang recent, satu pertanyaan dulu di chat ya. Dari boleh. Pak Ibrahim pengundangnya Ibu Berna. Saya mau tanya, kalau sesudah pembelian pertama harga 10 juta untuk 1 tahun. Nah, kalau kita top up tahun kedua, apakah harganya masih sama atau berbeda? Silakan Pak. Baik. Selamat malam Pak Ibrahim Marino, salam kenal. Jadi Bapak ya memang tahun pertama itu 10 juta, di mana di dalamnya itu untuk kuota 3 juta. Nah, tahun kedua Bapak hanya membayar 3 juta lagi, mengisi pulsanya atau mengisi kuotanya lagi. 3 juta, bukan 10 juta. Ya, karena yang tadi saya sudah breakdown dari 10 juta, 3 juta itu adalah untuk kuotanya, 7 juta adalah kemitraannya, serta kecanggihan daripada modem ini, itu adalah cuma sekali saja 7 jutanya. Tetapi 3 jutanya itu nanti setiap tahun. Ya, tahun depan Bapak Ibu, Pak Ibrahim mau menambah kuotanya lagi karena sudah habis FUP-nya, tinggal top up-nya 3 juta lagi. Jadi bukan 10 juta. Demikian Pak Ibrahim ya. Oke, ya semoga menjawab. Pak Peter, ini tuh di chat itu ada Pak Akik Feriawan. Tadi sebenarnya dia udah resen, cuman sepertinya keluar ya. Pak Aki, apa keputus? Sebentar. Mungkin Pak Agus pengundangnya boleh dihubungi. Nanti kita bisa open mic ya. Iya. Pak Agusnya hadir ya. Pak Agus tadi ada. Pak Agus Kaidun ya. Pak Agus Kaidun minta tolong Pak Akiknya dihubungin lagi. Mungkin tadi terpental atau bagaimana. Nah, sambil menunggu kita lanjut dulu ke Pak Juvensius Sera ya. Sudah resen, silakan Pak Juvensius Sera. Silakan, sudah dibuka mikrofonnya Pak Juvensius, silakan. Ya. Baik. Selamat malam. Saya mau menyapa undangan saya Ibu Ida Ayu. Ya. Ibu Ida Ayu. Ya. Ida Ayu ya, oke. Oke, baik. Ya. Selamat malam Bu Ida Ayu. Oke, nanti Bu Ida Ayu boleh ya langsung buka mic-nya apabila mau ada pertanyaan ya. Ada lagi Pak Juvensius Sera? Ya, kalau ada pertanyaan silakan gitu. Oke, baik ya, kita tunggu ya Ibu Ida ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Juvensius. Ya, terima kasih. Ya, kita lanjut ke chat dulu ya. Pak Akik, jadi dilewat dulu aja ya Pak? Iya, karena beliau lagi nggak ada. Oke. Nah ini Pak Ibrahim, Pak Dokter Sam lagi sudah menjawab ya, Pak Ibrahim ya. Oke. Nah ini masuk nih Pak Akik Feriawan ya Pak. Tadi kayaknya terpental. Oke. Malam Pak Akik. Pertanyaannya beliau tadi saya sudah siapkan. Selamat malam Pak Akik. Sudah masuk. Sudah terhubung? Sudah. Silakan kamera udah kebuka, tinggal mikrofonnya saya sudah unmute. Silakan Pak Aki. Oke, saya sudah melihat Bapak baju merah, mikrofonnya dinyalakan Pak. Ya, silakan Pak. Langsung bertanya ya Pak. Oke, silakan. Ya. Dengar suaranya dengar ya, Pak. Kedengaran Pak. Silakan. Sebelumnya atas undangannya dari Pak Agus Kaidun dari Bandung. Ya.
sekali. Agak feedback Pak suaranya, mungkin salah satunya itu yang dimatikan Pak, agak feedbacknya Pak. Mungkin saya pakai headset aja Mas. Oke. Oke, baik Pak. Ini kalau di chat pertanyaannya batas kuota pakai dalam 1 tahun ya, dan ya, garansi betul. ya. Jadi kalau biasanya kan kalau kita langganan paket unlimited beberapa operator lokal di Indonesia kan, biasanya kalau unlimited itu kan dibatasi ya. Maksudnya ketika pemakaian sudah mencapai beberapa gigabyte, biasanya nanti kecepatannya akan diturunkan. Betul. Nah, untuk device ini bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Ya. Kemudian pertanyaan kedua saya mengenai garansi dari device sendiri. Oke. Itu saja. Oke, baik Pak Aki, terima kasih ya. Salam kenal ya Pak Aki ya. Baju merah udah cocok ini karena modem kita cuma 2, warnanya kuning atau merah ya Pak ya. Contoh punyanya Bu Ami, tunjukkan dulu Bu Ami. Bu Ami, nah itu merah. Ya. Ini kesukaan saya warnanya merah Pak. Oke, Pak Aki bisa lihat share screen saya kelihatan ya Pak Aki ya? Ya. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai yang nomor 3. Ya, kelihatan ya Pak Aki ya? Oke. Oke, di nomor 3 untuk paket lokal itu kuotanya adalah 240 giga, di mana pertama waktu di start itu mendapatkan 20 giga, begitu 20 giganya habis langsung dia connect menjadi 220, sehingga kalau di total adalah 240 giga dalam 1 tahun. Nah, apa yang terjadi, pertanyaan Pak Aki, apabila sebelum 1 tahun 240 giganya habis karena sudah dipakai, sehingga yang terjadi adalah di sini di nomor 5, yaitu pada saat pemakaian wajar FUP-nya sudah tercapai, maka kecepatannya disesuaikan menjadi 512. Dan kalau di single operator itu kalau FUP-nya sudah tercapai, biasanya diturunkan menjadi 128 atau bahkan 64 kpbs. Ya, tetapi kita menggunakan di 512. Nah, 512 itu apakah masih bisa dipakai? Bisa, Bapak. Ya, dengan 512 itu sudah ada buktinya bisa dipakai untuk nge-zoom dengan live kameranya dibuka, atau masih bisa dipakai untuk YouTube, atau masih dipakai untuk yang lain-lainnya, sehingga masih bisa dipakai. Ya, tentunya tidak bisa menjadi 10 device lagi karena cuman kecepatannya 512 ya. Sehingga kalau dipakai untuk sendiri itu masih bisa dipakai menjadi 512 kbps ya. Itu adalah yang pertanyaan Bapak yang pertama. Sedangkan pertanyaan Bapak yang kedua adalah mengenai garansi produk ya. Kami memberikan garansi produknya daripada unitnya apabila terjadi kesalahan daripada unitnya, misalkan baterainya panas atau hang, tidak mau nyala, ya itu sangat mudah sekali. Bapak hanya membawa ke service center kita, di mana service center kita itu ada di beberapa negara, ya sehingga Bapak Ibu bisa membawa ke service center untuk diproses diganti yang baru, ya untuk diganti yang baru. Nah, Pak Aki, boleh tahu Bapak di daerah mana, Pak? Pak Aki? Saya ada di Jakarta Timur. Oh, oke. Kalau Jakarta mah banyak, Pak. Ada di Roxy, ada di mana. Jadi ini service centernya. Tinggal bawa ke service center, kemudian nanti mereka akan melakukan pengecekan. Jadi baterainya itu masa garansinya 6 bulan, sedangkan unitnya garansinya 1 tahun, dalam arti karena kesalahan dari pabrik ya. Sehingga Bapak hanya membawa ke service center, nanti langsung diganti baru, bukan diperbaiki. Diganti baru. Tetapi kita juga memberikan opsi, waktu join pertama itu kami memberikan opsi untuk mengambil yang namanya asuransi selama 1 tahun hanya 200.000. Gunanya untuk apa asuransi tersebut? Apabila misalkan jatuh, masuk ke dalam got, ataupun bahkan hilang, itu tercover oleh asuransi, sehingga nanti pada waktu kita bawa ke service center untuk diklaim, misalkan karena hilang harus ada surat lapor polisi, Pak Aki hanya membayar 10% dari harga join pertama. Misalkan yang lokal itu 10 juta, jadi hanya membayar 1 juta, itu akan diganti baru. Demikian Pak, jadi ada 2 sistem jenis garansinya. Garansi pabrik langsung, yang memang karena kesalahan pabrik, sama opsi garansi apabila karena risiko kita sendiri. Demikian Pak Aki, mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Kalau boleh masih ada pertanyaan lagi, satu silakan. Lagi boleh? Silakan. Kaitan dengan kuota yang tadi, ketika boleh. 240 GB tadi dalam waktu sebelum 1 tahun sudah habis, itu kan kecepatan diturunkan menjadi 512 KB. Betul. Nah,
ketika kita ingin naikin kecepatannya lagi, terus kita melakukan pembelian paket lagi, harganya kira-kira sama atau gimana? 3 juta lagi, Pak. Jadi hanya kuotanya saja, tidak perlu bayar 10 juta. Karena itu kuotanya itu per tahun 3 juta. Berarti jadi, itu nanti terhitung dari awal lagi ngitungnya? Ya, jadi gini, misalkan Pak Aki belinya sekarang di bulan Juli. Harusnya kan habisnya tahun depan 15 Juli. Tetapi di bulan Desember ini sudah habis FUP-nya, 240 giganya udah habis. Ya, kemudian di bulan Desember itu juga Pak Aki mau top up lagi. Langsung bayar 3 juta melalui sistemnya. Dan saat itu juga mulai Desember itu langsung masuk ke 240 giganya. Ya, jadi langsung Pak top up-nya langsung dalam waktu detik aja atau menit sudah masuk ke dalam akun Bapak. Atau pilihan yang keduanya kali Pak, bisa upgrade mungkin ke global bisa nggak? Ya, atau itu kan pilihan sekalian bonusnya jadi tambah banyak ya Pak. Betul, kami selalu menyarankan karena saya juga melakukan hal yang sama. Awalnya saya join-nya adalah lokal, tetapi begitu lihat prospek bisnisnya ini luar biasa, ya karena bonus-bonus yang global itu jauh lebih bagus, saya top up tambah 4 juta. Ya 3 bulan pertama saya langsung tambah misalnya 4 juta. Nah, otomatis 14 juta tersebut dan Bapak akan mendapatkan 400 giga. Ya, Bapak akan mendapatkan 400 giga karena itu global punya. Ya, di mana 40 giga itu dipakai untuk di luar negeri, 360 itu dipakai di dalam negeri. Ya, demikian ya Pak Aki. Jadi kami selalu menyarankan kalau bisa sih di global karena hitungan bisnisnya lebih menguntungkan. Jauh lebih menguntungkan daripada dengan di lokal. Tidak ada salahnya dengan lokal, cuman kami selalu menyarankan global karena sistem bisnisnya pasti jauh lebih bagus. Demikian ya Pak Aki ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, oke, terima kasih ya, Pak. Pak ya. Terima kasih. Semoga segera bergabung ya menjadi mitra tren. Oke, kita lanjut lagi ke chat Pak. Dari Ibu Rosalia Kodang, terima kasih kepada Bu Justina yang mengundang beliau dari Nanga Pulik ya. Mau tanya apakah modem ini bisa digunakan untuk daerah yang belum ada tower signal dan juga belum ada listrik. Silakan Pak. Oke. Apakah bisa dari Ibu siapa tadi pertanyaannya? Rosalia Kodang, Ibu Rosalia. Ibu Rosalia. Ya. Oke, jadi apakah bisa dipakai untuk di yang tanpa ada BTS-nya? Tidak bisa ya Bu ya, karena modem ini bekerjanya adalah connect-nya ke BTS, ya connect-nya adalah ke BTS, sehingga otomatis harus ada BTS-nya. Tapi Bapak Ibu mengatakan bahwa tidak ada BTS kan Ibu nggak tahu BTS-nya itu letaknya di mana, tidak ketahuan. Nah, cara membuktikannya bagaimana? Cara membuktikannya adalah harus ada 5 kartu, ya 5 provider yang bisa dibuktikan bahwa itu mungkin connect ke salah satu daripada provider tersebut atau yaitu Ibu join langsung dengan yang namanya di modem ini, kemudian bawa modem ini ke tempat yang katanya tidak ada sinyalnya, ya siapa tahu ya kalau ada sinyalnya. Kenapa? Karena Ibu tidak pernah tahu BTS itu kan letaknya jauh-jauh, Bu. Ya, kadang-kadang kalau di daerah tuh bahkan tidak kelihatan, sama sekali tidak kelihatan. Nah, kita tidak pernah tahu daerah situ ada BTS atau tidak. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dan juga daerah yang belum ada listrik. Nah, ya. BTS itu kan pasti juga basisnya juga dari listrik ya. Kalau BTS-nya mati karena tidak ada listrik, otomatis ya tidak akan bisa berfungsi. Tetapi apabila rumah Bapak Ibu semua misalkan ya istilahnya Pak modem digunakan untuk daerah belum ada tower signal dan juga belum ada listrik, ya agak berat ya karena modem ini koneksinya adalah ke BTS. BTS itu kalau tidak connect dengan listrik ataupun karena memang mati dan BTS itu tidak bisa berfungsi dengan baik ya tidak akan berfungsi. Ya, demikian ya, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Dari Ibu Rosa, pengundangnya Ibu Caroline Sekarwati, pertanyaannya untuk tahun kedua, berapa kuota modem yang 14 juta? Tahun kedua, Pak. Oke, berapa kuota modem untuk yang 14 juta? 400. Ya. Ya, tadi saya sudah katakan itu adalah 400 ya. 400 gigabyte untuk yang 14 juta. Ya, terbagi adalah 360 untuk yang dipakai di lokal ya dan 40 giga itu bisa dipakai untuk di luar negeri. Ya, sebentar saya bantu sedikit share supaya Ibu lebih jelas lagi ini yang tadi saya sudah jelaskan ya. Ini saya mau tunjukkan karena tadi saya belum tunjukkan yang ini. Ini yang global ya, Ibu ya. 400 giga dermasa pertama mulai 20 giga dulu lokal,
habis itu setelah 20 giga dia akan connect menjadi 340 giga, plus sudah berfungsi untuk 40 giga di luar negeri dengan 109 negara. Silakan. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Ini di belakang layar sudah ada Pak Niko dan Dr. Sam ya yang membantu kita, Pak. Iya, iya, oke. Ini dari Pak Antonius, tapi belum ada nama pengundangnya. Apakah kita boleh langsung sapa? Langsung, Pak. Pak Antonius, selamat malam. Boleh langsung buka mic dan kameranya, Pak, supaya kita langsung bisa jawab pertanyaan Bapak. Antonius Andika. Ya, betul. Silakan Pak Antonius, saya sudah unmute di sini. Kalau mau bertanya pertanyaannya. Boleh tahu pengundangnya Pak Antonius? Oke, mungkin tidak tertulis pengundangnya ya? Ya, kita skip dulu ya Pak. Ya, ya. Karena kita harus tahu nama pengundangnya. Ya, ya. Dari Pak Agus Kaidun udah. Ya. Dari Pak Kon ya? Ya, Pak Kon juga silakan, boleh langsung buka mic-nya Pak. Dan kameranya kita ingin tahu siapa pengundangnya sebelum kita jawab ya Pak. Pak Korn, silakan Pak Korn. Oke, silakan Pak. Saya sudah unmute di sini Pak Korn, silakan. Ada Pak? Belum dibuka kameranya. Silakan Pak, langsung Pak. Ini pertanyaannya. Pertanyaan mengenai itu ya. Call center ya. Call center ya. Ya. Jadi saya langsung jawab aja supaya itu menjawab untuk Bapak Ibu yang lainnya. Bahwa ini sama seperti ini Pak. Pak Antonius juga menanyakan lokasi perusahaan. Jadi mungkin sekalian sekalian Pak, ya. Pak. Iya, baik. Jadi lokasi perusahaan di sini kalau tadi saya jelaskan, di sini Bapak Ibu bisa melihat kontak kami. Ya, kantor kita adanya di Ruko Signature Park Grande di Cawang. Ya, itu adalah kantor kita. Bapak Ibu yang pengen tahu mengenai kantor kita, Bapak Ibu bisa buka yang namanya www.trendglobal.co.id. Ya, di situ sangat jelas sekali mengenai tentang kami, ya, tentang perusahaan ini serta mengenai kontak kami, alamat kantor kami pun sudah sangat jelas di sini. Demikian ya Bu Ami. Ya, betul. Ini dari Pak Antonius sebenarnya ada pertanyaan kedua, produknya bagus dibuat oleh anak bangsa Indonesia sendiri. Betul ya, Pak betul. Peter ya? Iya. Jadi sekedar informasi buat Bapak Ibu semua yang baru pertama kali bahwa produk ini, modem ini ciptaan anak bangsa. Pasti Bapak Ibu akan tercengang-cengang. Pertama kali saya diinformasikan anak bangsa, saya kaget-kaget ya karena saya pikir adalah made in dari China. Ternyata ini adalah made in Indonesia. Pabriknya itu ada di Sidoarjo. Bapak Ibu bisa search PT Panggung Indonesia. Ya, PT Panggung itu yang memproduksi hampir semua elektronik yang ada di Indonesia, mau TV, mau kulkas, mau apa segala macam, itu semua dirakit di PT Panggung yang ada di Sidoarjo. Sehingga ini adalah anak bangsa yang membuatnya adalah produksi Indonesia, bukan dari negara lain. Oke, baik Pak Peter. Ini dari Pak Anwar, pengundangnya Ibu Erna, mau tanya, apa maksudnya harga mungkin ya? Apa maksudnya harga non-member dan non-member 15 juta dan 11 juta, Pak? Oke. Jadi pasti Bapak melihatnya adalah di website kita ya. Di website tertulis memang 15 dan 11 juta. Ya, itu adalah untuk sebagai persyaratan. Ya, sebagai persyaratan bahwa kita harus menuliskan angka jualnya berapa. Tetapi karena kita sistemnya adalah networking, ya kita semua sistem networking, di luaran tidak akan Bapak Ibu jumpai harga 15 juta. Semua sama, yaitu 14 juta dan 10 juta. Cuman itu adalah sebagai syarat dari Departemen Perdagangan untuk kita bisa cantumkan harganya kalau seandainya membelinya di luar daripada sistem networking, which is itu tidak bisa kita lakukan. Harus menggunakan sistem networking. Artinya Bapak Ibu harus menghubungi pengundang Bapak Ibu semua, dan pengundang Bapak Ibu semua akan memberikan linknya, ya, memberikan linknya untuk bisa join. Jadi itu adalah sistem daripada persyaratan daripada untuk izinnya. Demikian ya. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Anwar ya. Pak Anwar langsung menghubungi Bu Erna ya untuk mendapatkan produknya ya Pak. Jadi nggak bisa langsung beli ke perusahaan ya. Ini Pak Dr. Sam, terima kasih buat tambahan jawabannya ya. Iya, terima kasih. Sorry, belum ada pertanyaannya lagi. Iya. Oke. Oke, kayaknya habis Pak. Tidak ada lagi yang ditanyakan di chat.
mungkin kita bisa memberikan kesempatan buat yang lain. Silakan mau langsung raise hand atau buka mic-nya juga boleh ya Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya silakan. Mumpung kita masih ada beberapa 5 menit lagi untuk silakan Bapak Ibu. 5 menit lagi. Ya, silakan untuk bertanya-tanya, nggak terasa ya. Untuk bisa bertanya ya, karena lebih gampang langsung dengan membuka mikrofonnya. Silakan. Pak John Billy itu raise hand itu, Bu Ami. Pak John Billy ya? Ya. Oke, baik. Pak John Billy, silakan Pak John Billy, selamat malam. Selamat malam Ibu Ami, selamat malam Bung Peter. Malam, malam Pak. Malam. Ya, tadi saya ada nyapa undangan saya di chat tapi kayaknya kelewat. Saya ingin menyapa undangan saya Bung Ricky Kellen. Bung Ricky, kalau ada pertanyaan silakan. Ini kebetulan Pak Peter ini yang presenternya ini. Siapa tadi Pak? Namanya Pak Ricky ya? Ricky. Iya betul Pak. Memang sapaan sekarang tidak dibacakan, jadi pengundang para calon berita boleh membaca di chat. Makasih, Bu. Pak Ricky ya. Selamat malam Pak Ricky. Sudah disapa Pak John Billy. Silakan Pak Ricky. Pak Ricky, saya pengen tahu nih. Pak Ricky Rince ya maksudnya Pak John Billy ya? Di Zoom-nya tulisannya Pak Ricky Rince. Kalau Ricky Kellen nggak ada di sini. Pak Ricky ada. Ini ada Pak Sudarsana. Ibu atau Bapak nih? Ibu atau Bapak Sudarsana silakan dibuka mic-nya dan kameranya. Silakan, sudah saya unmute. Ya, silakan. Halo, selamat malam. Malam, Pak. Iya, perkenalkan saya Idewa Putu Sudarsana dari Denpasar, Bali, Pak. Oke. Pengundangnya siapa Pak? Boleh tahu? Saya diundang oleh Ibu Sarlin Jiwa. Oke. Ya, cuman saya mau tanya Pak, ini saya ada kendala kalau zoom ke face itu gimana Pak? Ke muka saya Pak, ini dia zoomnya ke depan gitu loh. Oh, di kamera berarti kamera itu kan ada muka dan belakang Pak ya, maksudnya gitu Pak? Betul Pak. Di kamera, nah ini hitam ini Pak. Nah ini udah kelihatan nih Pak. Saya nggak kelihatan, justru yang kelihatan nih foto di rumah belakang. saya kelihatan. Berarti di kameranya itu ada tekan yang untuk balikin Pak, di gambar kameranya itu ada tekan untuk balikin Pak. Di kamera ada gambar kamera, pencet atau di zoom-nya itu ada gambar kamera, itu istilah balik ke belakang gitu Pak. Oke, sebentar Pak, rubah tetap. Wah, ini kok rubah penghasilan kelihatan. Saya lihat lukisannya bagus itu Pak. Lukisan apa itu Pak? Saya baru pakai handphone ya Pak? Iya, siap pakai HP saya. Kalau pakai handphone itu di kiri atas Pak. Di kiri atas ada gambar kamera. Ya. Ada gambar kamera. Di kiri atas ya. Ya betul Pak. Kiri atas. Waduh, nggak ketemu nih. Kecil Pak, memang kecil di pojok kiri atas. Pojok kiri ya? Ya. Kalau sesama handphone saya harusnya sama di atas. Coba saya lihat di kamera sebentar cari ini. Jadi penasaran nih, kita pengen kenal. Ya. Betul. Sebentar. Waduh. Memang tipis sih. Untuk sementara handphonenya balikin aja dulu Pak, biar kelihatan. Iya. Lebih gampang dibalikin dulu Pak. Handphonenya dibalikin aja Pak. Sebentar, kamera lagi. Oke, sebentar mungkin ini ya. Iya. Udah ini. Oke, pengaturan ya. Jadi penasaran nih, kita harus lihat nih. Wah. Pak Dewa cepet nih penasaran Pak Dewa nih. Waduh, udah pengen kelihatan. Oke, apa? Ketemu orang Denpasar nih. Nah, ini. Harus ini. Oh, belum ini. Mungkin saya gini aja. Nah, betul. Gitu aja, Pak. Boleh, Pak. Iya. Selamat malam ya. Malam. Begini, Pak. Saya panggil Bapak siapa, Pak? Maaf. Peter. Pak Peter dan Ibu. Saya diundang oleh Ibu Sarlin Jiwa. Ya. Memang tadi kebetulan kami bertemu siang tadi dan kami sudah dikasih pinjem gitu loh. Dan memang luar biasa, Pak. Biasanya di rumah itu sinyal kami berapa kali ganti ya. Kami sempat pakai provider yang lain, terus pakai Indigo. Naik turun terus sinyalnya Pak. Nah hari ini lumayan. Ini kami coba pakai yang warna kuning ini Pak. Bagus banget ya. Memang kebetulan kami kan lebih banyak kontak
karena anak-anak kami ada di luar. Ya. Nah, pertanyaan saya, Pak, ini kalau nggak salah kan ada dua, ada global, ada lokal kan, Pak? Betul. Nah, kalau lokal udah jelas bisa menghubungi global kan gitu, Pak ya? Betul. Tapi kalau global bisa menghubungi lokal, hanya saja pertanyaan berarti alatnya kan harus dibawa ke global kan, keluar kan? Ya, gimana tadi? Sorry, maksudnya gimana, Pak? Nah, begini, Pak. Ini kan Bapak ada dua produk, global dan lokal. Nah, sekarang kan alatnya itu kan ada di lokal, ada di kita gitu loh, Pak ya. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya kita, kebetulan junior kami kan ada di luar, ada di US dan di Kanada. Iya. Kalau misalnya di US dan Kanada sudah masuk di salah satu bagian daripada 100 negara ya, Pak? Betul. Nah, kalau misalnya katakanlah alat ini, alatnya harus ada di posisi di sana dong, untuk bisa dia pakai untuk melakukan kegiatan bisnis ini, untuk mengembangkan bisnis gitu ya, Pak? Ya. Berarti kalau tanpa alat ini di situ, berarti mereka tidak bisa melakukan menambah anggota gitu kan, Pak? Nggak perlu, Pak. Gini, Pak. Bisnis, Pak. Tidak perlu, Pak. Jadi kalau melakukan bisnisnya, jadi Pak Sudarsana, jadi katakanlah sekarang join-nya dengan global, artinya yang bisa dipakai di luar negeri. Ya, tetapi posisi barang katakanlah belum sampai di sana, artinya belum tiba di Amerika. Ya, barang belum tiba di Amerika, tetapi yang saudara di Amerika mau melakukan bisnisnya, bisa saja dengan mengikuti Zoom seperti yang kita lakukan seperti ini, meskipun barangnya belum diterima. Saya kasih contoh, nggak tahu Pak Captain Tri ada di sini nggak? Ada Pak Captain Tri. Saya akan kasih izin Pak Captain Tri, Pak Sudarsana bisa mengikuti di sini. Captain Tri ini sudah join di Trend, tetapi sampai sekarang belum terima barangnya. Beliau posisinya adalah di Saudi Arabia. Tetapi beliau sudah mempunyai mitra-mitra, bisa menjoinkan mitra-mitra selama beliau ada di Saudi Arabia tanpa dia menerima modemnya. Karena apa? Karena sudah menjadi anggota, sudah terdaftar, berhak mengikuti mengikuti Zoom kayak begini, kemudian mengikuti presentasi dan mengajak orang-orang kemudian untuk menjoinkan. Padahal beliau belum menerima namanya unitnya. Mungkin Captain Tri bisa nambahkan saya, Pak Captain Tri. Selamat malam, Captain Tri. Ini selalu kita buat kangen ini, Captain Tri ini selalu hadir. Selamat malam, Pak Peter. Malam, Cap. Selamat malam, Pak Peter. Selamat malam juga ibu-ibu sama bapak-bapak juga. Perkenalkan sama saya Tri Susmoroadi. Saya sebenarnya dari Surabaya tapi tinggal di Bandung. Betul juga apa kata dari Pak Peter. Saya saat ini di Saudi Arabia, bahkan di offshore, di KFG offshore, itu jaraknya itu sekitar 10-12 nautical mile dari darat. Itu yang kita tangkap di sini adalah signal dari Bahrain. Kalau nggak dari Bahrain ya dari Saudi gitu. Sampai sekarang, sampai detik ini pun juga modem saya masih dibawa sama kawan saya, sama chief engineer saya, sama kru saya itu masih di Makassar. Karena saya berpikiran begini, kalau seumpamanya saya jual bisnisnya, itu pengguna di Indonesia itu kan banyak itu, dari 200 juta lebih itu. Sedangkan dulu aja pada saat Indosat dijual ke Singapura itu tanpa menawar lagi itu. Karena apa? Dari jumlah penduduk Singapura, dari bayi sampai orang tua, kalau semuanya memakai handphone semua masih kalah sama pengguna dari Indonesia. Jadi prospeknya sangat besar sekali pengguna di Indonesia. Gitu, Pak. Ya. Jadi boleh tahu Pak Captain Tri, selama join ini sudah berapa mitra Captain Tri joinkan tanpa menggunakan, artinya belum terima modemnya? Silakan Cap, boleh di-share di sini Cap. Ya, ada sekitar 4 mitra. 4 mitra ini mau nambah lagi 3 mitra. Mantap. Karena apa? Karena saya yakinkan ke calon mitra saya itu user dan internet ini tidak akan mati, akan mati untuk selamanya. Dan itu pun juga walaupun ada 5G, ada 6G, tetap 4G akan tetap digunakan gitu. Seperti di sini Pak, di sini itu 2G, 3G sama 4G. Sama juga, padahal di sini istilahnya dikatakan negara-negara sudah maju kan gitu kan. Nah, itu mereka masih menggunakan 2G, 3G, 4G gitu. Baik. Terima kasih Cap atas testimoninya. Mantap, keren. Mamen.
Jadi begitu Pak Sudarsana, mudah-mudahan menjawab ya. Jadi meskipun saudara Bapak yang ada di Amerika katakanlah sudah melakukan penjoinan tetapi belum terima unitnya, apakah bisa melakukan bisnisnya? Sangat-sangat bisa sekali untuk melakukan bisnisnya. Demikian Pak Sudarsana menjawab ya Pak ya. Baik Pak Peter, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kami bisa bergabung. Yang jelas karena kami kan lebih banyak modeling Pak. Kami juga orang pariwisata dan kebetulan juga kami sering juga kena situasi pandemi. Lebih banyak kita ada di Bali Pak. Seperti Bapak tahu kan Bali adalah sentra tourism, lebih banyak kita keluar promosi dan lain sebagainya Pak. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan kita bisa bergabung Pak sebagai tim. Pak Dewa. Mantap Pak Dewa. Jangan ditunda-tunda Pak. Jangan ditunda-tunda. Betul. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Salam Pak, salam sehat Pak. Terima kasih. Mamin. Kapten Tri Mamin. Pak Bedar, Kapten Tri memang baru 4, tapi yang saya lihat setiap hari selalu ngundang orang ke Solo. Itu luar biasa loh. Luar biasa loh. Dari laut loh, bukan di darat. Kita yang di darat kalah loh. Itu luar biasanya Kapten Tri. Oke. Ini ada satu yang masih resen, kayaknya Pak Akik masih penasaran kah? Bung Riki sebentar ya, Bung Riki ya. Nanti saya akan kasih izin Bu Riki, tapi silakan Pak Akik dulu. Iya, ini kayak seru banget malam ini. Sorry nih, masih penasaran banget. Nggak apa-apa. Silakan. Penasaran langsung join ya Pak. Gimana? Biar lega. Betul. Silakan Pak Akik. Yang mau saya tanyakan, waktu saya buka websitenya, kalau nggak salah device-nya tuh menjalankan sistem Android 8.1, kalau nggak salah itu Oreo ya. Nah, yang mau saya tanyakan apakah ada dukungan update berkaitan software sama berkaitan sama update aplikasinya ya? Karena setiap tahun kan Android biasanya kan melakukan update. Nah, berhubungan sama aplikasi juga. Itu aja sih. Oke, Pak Akik ya. Saya tadi pagi ini tiba-tiba saya punya ini mati. Saya punya modem ini mati. Saya pikir rusak. Ternyata apa? Dia mengupdate sistemnya. Otomatis dia mengupdate ya. Jadi ada update berkalanya secara sistem dari sistemnya. Ya, jadi ada update-nya ya, dan boleh dibilang aplikasinya saya perhatikan sama dengan aplikasi yang terupdate yang ada di handphone saya. Jadi secara berkala pasti akan terupdate sistemnya dari otomatis ya Pak Akik ya. Jadi nggak usah khawatir, pasti akan terupdate Pak. Demikian Pak Akik ya. Mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Ya sih. Saya rasa cukup dulu deh. Gitu. Nanti kalau itu saya tanya sama yang pengundang saya aja. Oke. Langsung ke Pak Agus ya. Pak Agus ya. Pak Agus Kaidun. Ya. Tadi siapa Pak? Pak Riki tadi undangannya Pak Billy, John Billy. Iya silakan. Malam Bung Riki Timur, apa kabar malam Bung? 2 hari lalu saya lihat mikrofonnya sebentar, saya sudah unmute, silakan. Ya, udah nyala. Ya, selamat malam Om Peter. Malam. Ini saya panggil Om ini. Ini kita ngomong kakak adik semua. Betul. Ibu selamat malam. Selamat malam Pak. Bernard. Saya juga satu angkatan alumni Surikara dengan Ibu Bernard. Bernadetta, ya. Silakan. Ya, memang masih banyak pingin saya ini, tapi saya nggak apa-apa. Saya dengar-dengar aja dulu. Ya. Memang punya keinginan ke sana, ingat udah pensiun kan, lebih sayapnya lebih enak, lebih bebas, freedom terbang, flyingnya lebih enak. Benar. Kemarin gitu. Siap. Mudah-mudahan, tapi memang saya udah ada beberapa prospek, udah ngobrol dengan Pak John Billy, kita ngobrol beberapa, saya kemarin juga dengan teman-teman, and then kalau memang sudah saya merasa udah tepat, baru bisa saya ambil barangnya dulu, baru saya bisa buktikan kepada teman-teman saya. Boleh. Kan gitu, kira-kira kan gitu. Betul. Saya pegang dulu, baru saya bisa cerita. Betul. Kalau saya cuma keluar-keluar atau ngobrol, asap doang istilahnya. Iya. Oke, terima kasih. Baik. Selamat malam, Om Peter. Salam semua. Salam, terima kasih. Terima kasih. Diberikan ya. Selamat Bung malam, Riki, ya itu kalau bisa lihat di monitor itu ada No Yosef Kebu, itu suami daripada Susana Moses Nyo. Itu dia sudah join, dia berada di Kupang. Jadi dia akan mentrenkan yang ada di Kupang dan di NTT tentunya bersama Ibu Bernadetta dan Bung John Billy. Kita trenkan NTT ya. Ya, di daerah Jalan Bejawa semua tuh. Betul.
Ya, makasih. Terima kasih. Selamat malam. Malam semua. Malam semua. Ya. Silakan Bu Ami. Baik Pak Peter, sepertinya pertanyaan sudah habis, waktu kita juga sudah lewat. Gimana kalau kesempatan terakhir kita kasih ke Pak Niko untuk memberikan satu penguatan lagi buat kita ya. Tadi itu penting. Ini. Dokter Sam tadi udah luar biasa, sekarang Pak Niko juga harus membantu kita semua ya. Silakan Pak Niko. Silakan Bro Niko. Oke, selamat malam semuanya. Saya udah bilang tadi mau jadi murid malam ini, tapi ditembak juga. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Tadi saya sempat coret-coret sih sebetulnya Bapak Ibu semua. Ada dua hal yang saya mau tekankan pada malam hari ini sebetulnya. Kalau dua hal ini tidak dipahami, mungkin akhirnya pemaparan tadi yang luar biasa dari Pak Peter, Dr. Sam mengatakan yang luar biasa, mungkin menjadi sia-sia. Yang pertama yang dibutuhkan adalah open mind. Itu adalah sebuah keharusan. Ya. Kalau Bapak Ibu semua yang diundang pada malam hari ini, yang mengikuti sampai saat ini, tanya jawab yang luar biasa ini, dari orang-orang hebat ini, tapi kalau Bapak Ibu tidak memulai dengan open mind, membuka ya pemikiran Bapak Ibu semua, tentunya semua akan menjadi sia-sia. Ya, itu satu. Yang kedua adalah disruption. Ya, sebetulnya tren ini adalah seperti pada saat lagi BlackBerry masuk ke era pada saat kita semua sedang nyaman menggunakan Nokia. Ya, Bapak Ibu coba tolong ingat lagi kita semua menjadi mengikuti yang namanya Nokia apapun keluar kita harus pasti beli. Betul nggak Dr. Sen? Ya. Nokia tipe apa keluar kita langsung beli. Bahkan Indonesia dijadikan model untuk Nokia, betul nggak? Ya. Dan kita tidak peduli mau rugi juga kita tetap harus beli. Ya. Dan tiba di saat kita menggunakan Nokia Communicator, itu adalah sebuah saat yang sangat luar biasa. Rasanya tidak ada satu orang pejabat pun yang tidak pakai Nokia Communicator. Dan itu menjadi simbol. Ya. Tiba-tiba muncul sebuah alat yang namanya BlackBerry. Ya. Pertama kita semua mengatakan bahwa apa ini? Kenapa? Karena kita harus keluar biaya. Saya waktu itu kenapa saya ingat sekali karena saya mencoba menjual pada saat pertama belum ada di distributor. Ya, harganya masih waktu itu sementara Nokia masih biasa-biasa saja, itu muncul dengan harga 9 sampai 10 juta. Sudah harganya lebih mahal, harus berlangganan pula. Ya, kita semua tiba pada saat kondisi kita menolak kehadiran BlackBerry. Tapi perlahan tapi pasti BlackBerry menunjukkan posisinya. Ya, pelan-pelan kita semua akhirnya harus takluk kepada yang namanya perubahan disruption tersebut. Ya, dan akhirnya kita semua berubah menjual Nokia kita dan kita membeli BlackBerry. Berapapun harga BlackBerry dan akhirnya kita mengikuti tren BlackBerry. Berapapun harga BlackBerry kita beli. Dan mungkin pada saat itu ada beberapa dari kita merasa bahwa wah, tahu gini dari awal saya mau loh jadi distributornya BlackBerry di Indonesia. Keadaan itu sama persis seperti sekarang Bapak semua. Ya, tren ini ingin mengubah cara kita berinternet. Ya, kenapa? Karena kita sudah sangat nyaman dengan single operator. Memang tidak ada salahnya Bapak Ibu dengan single operator. Kita semua sedang berada dalam posisi nyaman. Tren muncul, ya. Dan itulah yang namanya disruption. Nah, kalau kita memang muncul disruption, pasti pertama kali kita pasti menolak. Ya. Tapi Bapak semua, tadi Dr. Sam sudah mengatakan dari 100 menjadi 5.000 hanya dalam waktu beberapa bulan. Berarti perkembangannya sangat luar biasa. Ya, yang saya mau katakan malam hari ini, dengan Bapak Ibu semua atau tidak Bapak Ibu semua, tren akan menjadi besar. Ya, pertanyaannya Bapak Ibu semua, maukah bersama-sama dengan kami yang sudah melihat ya bermain di gelombang besar ini, bukan tergulung menjadi penggunanya saja. Mungkin itu sebagai penutup dari saya, semoga bisa menambah pemikiran kita dan menambah kekuatan kita untuk menjadi mitra di tren ini. Terima kasih, selamat malam. Mantap. Terima kasih Pak Niko tuh kan. Pak Niko tuh memang harus bicara ini. Kalau nggak bicara kurang afdol ya Pak Peter ya. Betul. Luar biasa. Setuju tuh, banyak sekali yang bilang setuju ya Pak Niko. Oke, terima kasih Pak Niko buat penguatannya pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu semua, karena waktu tidak terasa, ternyata sudah lebih dari jam 9 ya. Tapi saya lihat Bapak Ibu semua masih antusias, masih bersemangat. Wow, luar biasa sekali semuanya hari ini ya.
Baik, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih, terutama ke Pak Peter, ya, buat pemaparannya tadi, buat Dr. Sam, Pak Niko, Pak Priyana, ya, semua Captain Tri. Wow, ini saya nggak bisa sebutin satu-satu karena semua tim ini luar biasa sekali. Ya, saya sangat suka sekali ada di komunitas ini ya. Dan terutama buat Bapak Ibu semua. Pak Peter, nih sebagai penutup, biasanya Pak Peter masih ada yang mau disampaikan nggak nih? Sebelum saya tutup betul-betul nih, Pak Peter. Ada lagi kah yang mau disampaikan? Saya rasa jangan merubah suasana yang sudah nyaman dari Pak Niko. Biarkan kita tidur bersama tadi apa yang dikatakan Pak Niko. Terima kasih. Pasti nggak bisa tidur. Komunitasnya keren. Yes, betul. Bapak Ibu, jangan cuma nggak bisa tidur, tapi sebelum tidur langsung minta form registrasinya kepada pengundang Bapak Ibu semua ya. Langsung isi datanya, kirimkan KTP Bapak Ibu ke pengundang. Itu yang paling penting untuk take action-nya. Ya, jadi kesempatan itu memang selalu datang, tapi tidak akan menjadi apa-apa jika Bapak Ibu tidak pernah action ya. Kalau Bapak Ibu semua bertemu pada malam hari ini, saya yakin ini bukan suatu kebetulan. Untuk itu segera action, jadikan kesempatan ini menjadi kesuksesan buat Anda dan saya ya, karena Bapak Ibu semua layak untuk sukses di bisnis trend ini. Oke, baik, selamat malam. Terima kasih buat semuanya Bapak Ibu yang sudah setia sampai malam hari ini. Sampai kita bertemu lagi di TOP selanjutnya ya Bapak Ibu. Bung Riki, segera join Bung Riki. Hubungi ya, ditunggu loh, jangan lupa ya. Terima kasih, selamat malam. Sama No Yosef di sana. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih semuanya. Anda terlalu lama. Nanti pengundang Anda tumbuh kumis. Ini kayak Dr. Sam nih. Bu Ami, mau ingatkan besok ada training jam 3. Oh iya, dulu Pak. Sorry Bu Susi, terima kasih udah mengingatkan. Jadi buat para mitra yang bergabung malam hari ini, jangan khawatir, besok kita akan ada training ya. Jadi langsung bergabung, besok kita akan belajar bersama-sama jam 3 sore hari Jumat. Oke, terima kasih Bu Susi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. No Yosef, terima kasih. No Yosef, salam buat Susan. Thank you semuanya. Pak Sukoco, jangan lupa langsung join. Cari Bu Yani ya Pak Sukoco. Silakan Pak Aki. Selamat malam. Malam. Ya, malam Bu Berna.